Salam kenal juga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi ya dalam pendampingan CGP di Rumah Guru Sejahtera. Salam kenal Pak. Perkenalkan nama saya Susilawati. Saya dari Pandeglang. Saya biasa menemani Pak Ilmi juga Bu Dewi di Bimbel Rumah Guru Sejahtera. Dan pada malam hari ini saya akan menemani Pak Samsuri ya, Pak Samsuri Haryanto. Dari mana Pak, Bapak? Saya belum ini nih, saya belum perkenalan juga. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Susilawati. Iya. Saya dari Gresik, Ibu. Oh Dari iya. guru SD di Gresik, perbatasan Surabaya. Ya. Bersama Pak Ilmi ya Pak ya? Sebenarnya saya Pak Hilmi juga belum ketemu orangnya, beliaunya belum kenal. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu itu dihubungi Bu Dian, teman saya, teman-teman PP ini untuk bisa membersamai. Adalah agendanya kok mendadak itu, apa yang saya sampaikan gitu. Oh iya. Di sini untuk ininya sendiri ya hanya pendampingan. Jadi apa yang mungkin rekan-rekan kita ada yang tidak dimengerti atau difahami gitu Pak ya, mungkin bisa dibimbing sama Bapak gitu Pak Samsuri, seperti itu ya. Selanjutnya nanti ya saya serahkan pada Pak Sam untuk materinya. Silakan Pak Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Dan saya share screen dulu. Iya, monggo Pak. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih kepada Bu Susilawati dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya dimintai tolong oleh rekan Bu Dian untuk bisa membersamai Bapak Ibu. Ya, kita untuk berbagi tips lah supaya yang ingin Bapak Ibu guru yang ingin mendaftarkan pendaftaran calon guru penggerak nanti bisa lolos dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ini yang pertama, ini masih tahap 1 Bapak Ibu. Ya, ini saya Samsuri Haryanto, ini nomor WA saya, dan saya ini kurang begitu memperbanyak medsos Bapak Ibu, jadi lebih minimalis untuk bisa menikmati hidup, karena nanti banyak medsos itu nanti kita akan terbebani dengan gadget kita. Jadi saya ingin menikmati hidup supaya lebih bebas itu. Dan aktivitas saya dinas di UPT SD Negeri 163 Gresik. Pengalaman saya alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak saya, yaitu di angkatan 6 yang di Kabupaten Gresik, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan itu
menikmati tugas sebagai pengajar praktek JGP Angkatan 10. Yeah. Jadi perlu kita pahami bersama sebenarnya untuk seleksi atau rekrutmen calon guru penggerak ini sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya ada 3 yang menjadi nilai poin yang akan menentukan apakah kita nanti bisa lolos seleksi atau tidak. Jadi ada yang pertama adalah seleksi di IC, yang kedua simulasi mengajar, dan yang ketiga terakhir adalah seleksi wawancara. Jadi malam hari ini nanti kita akan banyak berdiskusi bersama terkait yang tahap 1 dahulu, yaitu terkait dengan IC. Karena ini adalah tip, jadi setiap angkatan, setiap lulusan yang sudah mengikuti seleksi tentunya punya tip dan trik yang berbeda. Jadi tip saya itu mungkin berbeda dengan rekan-rekan sejawat Bapak Ibu yang sudah melaksanakan dan sudah menyelesaikan guru penggerak. Meskipun di angkatan yang berapapun tentunya mempunyai cara, mempunyai tip yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Untuk memperkaya perspektif, lebih baik nanti tidak hanya dari saya, mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat lain yang tentunya sudah berpengalaman dalam mengikuti seleksi guru penggerak, entah di angkatan 1 sampai terakhir ini adalah angkatan 11 yang sudah berjalan. Dan menurut saya yang tahap 1 ini, tahap IC itu ada 4 item yang mungkin harus kita selesaikan, harus kita kuasai supaya ini menjadi awal ketika kita akan mengikuti seleksi guru penggerak. Jadi di IC ini adalah tahapan awal, jadi ini gerbangnya. Ketika di IC ini tidak sempurna, tidak sukses, maka nanti tidak akan bisa berlanjut ke tahap berikutnya, nanti di seleksi wawancara dan simulasi ngajar. Jadi ada 4 item itu. Yang pertama adalah timeline pendaftaran, waktu pendaftaran. Yang kedua adalah mengisi kurikulum vitae, dan yang ketiga adalah unggah berkas di SIM PKB, dan yang terakhir nanti adalah menulis atau mengisi IC yang ada di SIM akun PKB Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah yang pertama, ini adalah timeline atau waktu pendaftaran, karena waktu itu ketika kita membuka akun SIM PKB, dan di situ ketika kita sudah menjadi sasaran peserta, maka akan muncul Anda sebagai peserta guru penggerak angkatan berapa, di situ dicantumkan di akun SIM PKB kita. Dan nanti di situ juga nanti ada keterangan batas waktu pendaftaran. Nah, ini yang menjadi kendala kita ketika kita jarang memantau atau membuka SIM PKB kita, maka ketika ada informasi itu, maka informasi itu akan terlambat, sehingga ketika kita buka itu limitnya, waktunya itu hampir selesai ataupun mungkin di akhir-akhir, itu akan menjadi kurang maksimalnya kita dalam mengikuti seleksi. Jadi waktu ini sudah tertulis, terpampang di akun SIM PKB itu, jadi Bapak Ibu guru bisa merencanakan, bisa membuat jadwal untuk bisa menyelesaikan di waktu yang sudah disediakan. Dan tipnya itu jangan menunda, artinya ketika sudah ada kesempatan daftar, silakan Bapak Ibu guru untuk bisa langsung mendaftar. Dan nanti dengan berdasar pada timeline atau jadwal yang sudah disediakan, maka kita bisa membuat sebuah jadwal nanti, sehingga ketika kita menyelesaikan tahap 1 ini tidak melebihi jadwal yang sudah ditentukan.
Untuk yang kedua yaitu mengisi kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini ya, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mempersiapkan berkas dengan sebaik-baiknya. Apa yang diminta itu kita persiapkan dengan segala fisik maupun filenya. Yang diminta karena yang diupload adalah file dari scan. Sehingga ketika kita sudah mempersiapkan berkas itu, jangan sampai keliru, nanti filenya kadang kita men-scan itu terus kita taruh di gadget kita, kadang kita belum kita rename atau apa, belum kita folder itu sendiri, nanti ketika kita unggah ternyata beda berkasnya dengan apa yang diminta. Dan yang berikutnya adalah berkas itu atau file itu bisa terbaca dengan baik. Ketika kita tidak mempersiapkan, ketika hasil scan itu ternyata tidak bisa dibaca dengan baik, maka juga akan mempengaruhi penilaian terhadap kurikulum vitae yang kita unggah, yang kita isikan. Tips yang kedua untuk mengisi kurikulum vitae yaitu pamerkan portofolio. Bapak Ibu tentunya sebagai guru sudah mempunyai banyak pengalaman terkait dengan pengembangan diri, entah itu yang bersifat akademik ataupun prestasi-prestasi yang sifatnya non-akademik. Semuanya itu bisa dipamerkan di portofolio ini. Karena dengan kita memperbanyak portofolio yang kita unggah, maka itu akan menjadi nilai plus bagi asesor menilai diri kita, yang nanti tentunya sebagai bahan pertimbangan untuk asesor memberikan nilai plus kepada kita. Jadi semuanya yang kita miliki, kita upload aja, kita tuliskan di portofolio kita. Dan kalau bisa itu adalah yang bersifat memberdayakan, karena guru penggerak ini karena dicetak ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menggerakkan komunitas yang ada di lembaga, maka menurut saya prestasi ataupun pengalaman yang sifatnya adalah menggerakkan komunitas itu nilainya sangat besar menurut saya. Berikutnya adalah unggah berkas. Jadi unggah berkas ini ada template ataupun format yang sudah sediakan, seperti ada surat izin dari atasan atau rekomendasi dengan teman sejawat, itu juga sudah disediakan oleh di SIM PKB itu, sehingga kita bisa mengunduhnya untuk bisa kita isi sesuai dengan diri kita dan kita bisa unggah di situ. Jangan sekali-kali kita membuat format yang tidak sesuai sehingga kita bisa seenaknya membuat sendiri. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan seperti itu yang mungkin beliau para asesor itu tidak berkenan. Yang sudah saya sampaikan terdahulu bahwa format yang sudah disediakan, yang sudah kita isi dan kita unggah itu, berkas-berkas itu, sehingga bisa baca dengan jelas. Mungkin untuk tulisan isinya, menurut saya ada 5 yang menjadi item pokok yang bisa dikembangkan. Ini dari saya pribadi, mungkin dari Bapak Ibu guru punya tips jitu yang lebih bisa memuluskan atau memberikan kemudahan sehingga tulisan isi itu bisa meloloskan Bapak Ibu untuk bisa menjadi calon guru penggerak di tahap 1 ini. Ya, dalam menulis isi itu, di dalamnya itu sudah ditentukan jumlah karakternya. Jadi ketika kita membuka SIM PKB itu, ketika mulai menuliskan isi itu sudah ada pertanyaan. Kalau pengalaman saya itu, saya copy pertanyaan itu, dan apa yang berapa karakter yang diminta itu saya copy di MS Word itu. Setelah itu saya kerjakan secara offline dari kopian di Microsoft Word itu, saya kerjakan secara offline sehingga kita tidak langsung menulis di SIM PKB kita.
Jadi nanti ketika kita sudah menulis di Microsoft Word itu, kita bisa mengecek berapa karakter yang sudah kita tulis. Apakah sudah mendekati ataupun sudah melebihi ataupun kurang, itu kita bisa mengestimasi karena bisa melihat karakter yang kita tulis di tulisan kita di MS Word itu. Berikutnya adalah hindari plagiasi. Jadi Bapak Ibu menuliskan pengalaman terkait dengan diri panjenengan, Bapak Ibu jangan sekali-kali mengambil copy paste dari internet ataupun juga dari yang lebih umum itu bisa pakai AI itu ya. Jadi itu yang tidak bisa dimaafkan oleh beliau para asesor yang menilai isi kita. Jadi kita sebisa mungkin tulisan itu adalah murni dari kita, tidak mengambil dari orang lain, karena ini nanti sebagai bahan untuk tahapan berikutnya. Karena dengan isi ini, beliau para asesor yang menilai ini nanti akan mengetahui diri kita, dan itu nanti akan menjadi bahan pertanyaan pada tahapan wawancara. Jadi ketika kita menulis itu tidak dengan diri kita atau bahasa kita ngambil dari milik orang lain, tentunya nanti akan memberatkan ketika pada tahapan wawancara. Yang ketiga, untuk bisa menulis dengan kejujuran. Artinya apa yang kita tuliskan pada isi itu adalah sesuai dengan diri kita. Jangan mengada-ngadakan, jangan menggunakan bahasa langit atau bahasa idealisme yang tidak bisa diterapkan di lapangan. Karena kita guru tentunya lebih banyak di lapangan dengan anak didik, lebih berorientasi kepada peserta didik, dan bahasanya adalah bahasa yang bisa terukur. Artinya dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi, dengan komunikasi, koordinasi dengan rekan sejawat, itu bahasa-bahasa itulah yang menurut saya itu lebih mengena daripada bahasa yang mungkin tidak bisa diterapkan atau diimplementasikan. Itu akan menjadi kendala bagi kita, sehingga nanti beliau para asesor ketika menguji isi kita dengan wawancara itu kita lebih bisa menjawabnya. Karena pengalaman saya itu dulu waktu seleksi CGP Angkatan 6 itu, ketika ada tulisan isi itu yang sekiranya menurut beliau para asesor itu adalah tulisan yang mungkin kurang familiar, nanti akan dikejar terus, akan diklarifikasi oleh beliau para asesor. Jadi kalau seumpama kita tidak pada kejujuran pada diri kita, maka kita akan kesulitan, sehingga asesor tahu ini bukan dari CGP ini dari yang lain, karena nanti akan dikejar, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar murni dari kita dan tidak bahasa yang itu bukan diri kita. Usahakan untuk menulis dengan tulisan kita, meskipun jujur kita dalam hal kepenulisan belum pernah membuat suatu karya tentang tulis, tapi beliau asesor lebih tahu bagaimana tulisan itu mencerminkan orang itu. Jadi jangan sekali untuk tidak jujur kepada diri kita. Yang berikutnya, ini yang biasanya dari pengalaman teman-teman itu, ketika sudah tahu jadwalnya, waktu mengisi isi itu biasanya diambil akhir-akhir, tidak memilih di awal. Artinya dia lebih membudayakan SKS, kebut semalam, sehingga nanti ketika mau mengirim itu di akhir-akhir. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita, itu
khawatirkan karena ada jadwalnya sudah terpampang di LMS itu, batas maksimalnya. Ketika kita mengambil waktu di akhir, dikhawatirkan nanti mungkin karena pendaftar itu se-Indonesia ya, itu nanti akan diserbu, akan apa ya, dikhawatirkan nanti server itu akan mengalami down atau error sehingga kita tidak bisa mengunggah menyelesaikan dan waktu sudah selesai maka otomatis akan tertutup sistem. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan. Kan ini membuat hal yang sepele tapi merugikan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita copy pertanyaan diisi itu, setelah itu kita kerjakan secara offline di MS Word itu sambil kita evaluasi, setelah itu kita revisi beberapa kali, sekiranya oke, baru nanti kita isikan di SIM PKB, setelah yakin, baru kita klik kirim. Jadi tidak serta-merta harus menunggu di akhir. Itulah yang mungkin tips yang bisa kita bagikan ke teman-teman karena ini dari pengalaman teman-teman itu banyak yang seperti itu. Jadi ketika sudah mendekati deadline baru mengerjakan di akhir sehingga banyak yang tidak bisa merevisi atau memperbaiki jadi dikejar waktu. Dan yang terakhir untuk tip itu yang terakhir yang biasa kita lupakan itu adalah jangan lupa berdoa karena kita sudah berusaha, sudah mengupayakan semaksimal mungkin, artinya kita tinggal berserah diri, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi calon guru penggerak ini, dan kita juga harus pasrah, artinya dikembalikan kepada Tuhan bahwa kalaupun nanti saya terbaik menjadi calon guru penggerak ya kita jalani, kalaupun belum lolos ya kita harus lebih berusaha lagi di kesempatan yang berikutnya atau angkatan berikutnya. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan sedikit dan kita lebih banyak berdiskusi karena mungkin ini sifatnya adalah apa ya, tips, jadi mungkin beda orang, beda pengalaman dan juga beda strateginya untuk bisa bagaimana dia lolos mengikuti seleksi guru penggerak ini. Oh, sebentar. Mungkin itu Bu Susi Lawati. Sebentar. Barangkali nanti kita lebih banyak bisa berdiskusi secara langsung dengan Bapak Guru Hebat sehingga nanti apa yang menjadi kendala atau perlu persiapan apa yang bisa kami bagikan untuk Bapak Ibu Guru. Dan nanti barangkali nanti di tengah jalan ataupun setelah ini mungkin apa itu ada perlu yang ditanyakan bisa melalui chat WA di nomor kontak saya. Monggo, insya Allah kami melayani 24 jam. Nanti waktu tugas mengajar ngapunten tidak bisa membalasi secara langsung. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator Bu. Ya, terima kasih Pak Sam untuk tipsnya lolos pendaftaran CGP ya, tips awal ya, tahap 1 yang memang sebenarnya ini yang menjadi dasarnya gitu kan, pertama awalnya untuk seleksi tahap pertama ini. Dan saya jujur nih Pak, saya juga belum saya belum ikut CGP karena berbagai macam hal ya, banyak sekali ada pertimbangannya dan saya di sini menyimak dari tipsnya Pak Sam ini, saya juga ya mudah-mudahan saya bisa ikut juga ya Pak ya. Amin. Dan untuk teman-teman di sini Bu Vina, nah Ibu Ria, saya gagal di tahap 2 Pak katanya. Bagaimana tuh Pak? Pada saat di tahap 2 ini bagaimana nih caranya
Nah, Bu Ria tidak Ya, menyimpan semua esai yang sudah diinputkan katanya. Bagaimana tuh agar tidak terjadi hal seperti ini lagi? Apa yang harus dilakukan? Punten, Pak. ya. Terima kasih Bu Ria. Jadi Bu Ria ini gagalnya di tahap 2. Tapi berarti kan di tahap 1 yang isi berarti kan sudah lolos berarti kan. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa emang ketika kita mengisi secara langsung di SIM PKB itu ketika itu sudah hilang Bu, apa isi kita itu tidak bisa tersimpan atau kita tidak bisa kita ambil lagi karena langsung otomatis terkirim. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tips saya adalah saya menulis dulu secara offline di Microsoft Word. Ya. Jadi ketika kita kirim, kita dituliskan di SIM PKB itu otomatis saya masih punya filenya, terus saya print juga supaya nanti apa? Karena dengan print itu maka saya akan lebih siap ketika menghadapi asesor. Jadi hasil print out itu saya coret-coret Bu ketika nanti ketika apa istilah-istilah yang mungkin menurut asesor itu asing, jadi saya lingkari, ini saya hubungkan dengan ini, saya kombinasikan dengan ini, jadi nyambung gitu. Ketika kita sudah lost, artinya sudah mengisi-isi tapi tidak punya dokumennya, kadang itu kita lupa, yaitu tadi artinya kita sudah tidak bisa melihat tulisan kita tidak punya apa yang kita tuliskan. Ya, itu banyak yang dialami teman-teman seperti itu. Jadi dari awal kami sudah ke teman-teman, karena angkatan 6 itu di Gresik itu adalah angkatan yang pertama. Jadi mungkin istilahnya glamornya atau boomingnya guru penggerak di suatu kabupaten atau daerah itu ketika awal lolos itu sangat luar biasa sekali, dan mesti nanti dari teman-teman itu banyak yang tanya bagaimana tipnya, bagaimana saya minta, ada yang minta isinya ya istilah sebagai referensi sebagai saya kasih, artinya ini dari saya, tapi kita tidak boleh copy paste atau tidak boleh plug apa itu sama persis enggak, karena setiap pengalaman seseorang guru kan beda-beda sesuaikan, tapi mungkin sebagai referensi ya menurut teman saya kasihkan sebagai referensi saja. Dan dengan begitu meskipun ketika waktu wawancara itu tetap saya print out, tetap saya bawa Bu, jadi lebih kita itu lebih yakin. Jadi ketika asesor tanya ini pertanyaan di sekitar isi yang pertanyaan ini, jadi saya tahu ini, jadi ketika menjawab itu lebih bisa menghubungkan antara mungkin pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, jadi nyambung gitu. Menurut saya seperti itu untuk pria. Bu Susilawati, mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih Pak. Bu Ria, bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi untuk yang lainnya, Ibu Vina, Ibu Eliani, dan juga Ibu Dian. Silakan Bu. Ini Bu Ria ada chatbox lagi Bu. Ada. Esai seperti apa yang bagus untuk dimasukkan? Mohon tipsnya, Pak Sam. Bagaimana? Seperti yang sudah saya tampilkan di slide, hanya sepintas bahwa esai yang baik itu adalah esai yang jujur dengan bahasa sendiri, dengan bahasa kita, dan sesuai dengan diri kita, pengalaman kita, tentunya ringkas, tidak berbelit-belit, terus berbobot, dan mudah dipahami. Artinya asesor ini ketika membaca isi kita, itu kan sebagai bahan untuk tahap wawancara kepada kita. Jadi ketika sudah dipahami oleh beliau para asesor, dan tentunya nanti akan menjadi kita yang akan diklarifikasi dengan isi yang sudah kita kirimkan. Otomatis dengan tulisan yang berbobot, artinya tidak berbelit-belit dan
apa istilahnya itu jujur, itu nanti akan banyak meloloskan kita. Jadi pertanyaan dari beliau para asesor itu lebih gampang untuk kita jawab daripada mungkin apa ya tadi saya nyebutkan adalah bahasa langit atau bahasa yang mungkin sangat idealis yang tidak struktur. Jadi contohnya mungkin nanti kita bahas lagi atau pada pertemuan kesempatan lain nanti kita bahas khusus ke wawancara nanti. Jadi jangan sampai kita itu isi kita itu bahasanya yang apa ya melejit tinggi, tidak membumi. Ya kita biasakan untuk membumi. Artinya ya yang kita lakukan di kelas saja. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi atau kerjasama mungkin dengan rekan guru sejawat yang lain. Terus bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pimpinan kita, kepala sekolah ataupun komunikasi dengan wali murid, itu kan lebih bahasa yang bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Jadi seperti itu menurut saya. Dan tidak bahasa yang terlalu tinggi-tinggi lah, seperti bahasa yang idealis. Ya. Ini untuk Bu Vina, mau menulis isi itu saya bingung Bapak, dimulainya dari mana? Mungkin ada contoh isi untuk preferensi. Okay. Kalau untuk menulis itu ya kita artinya menyesuaikan dengan pertanyaan yang ada di SIM PKB. Artinya nanti ada pertanyaan yang itu kadang hampir sama, tapi nanti tentunya ada pembeda yang itu bisa kita uraikan waktu beliau para asesor mengklarifikasi pada tahap wawancara. Dan tidak semua isi kita itu menjadi pertanyaan karena mungkin sudah dipahami dan itu mungkin bisa terukur, itu akan jadi tidak ditanyakan oleh Parisa, tidak diklarifikasi. Tapi kalau yang sekiranya itu kurang familiar atau mungkin bahasa yang agak tinggi itu nanti akan diklarifikasi oleh beliau sehingga akan menyulitkan kita karena semakin banyak pertanyaan ataupun pada wawancara itu juga akan pengaruhi. Jadi ketika kami sudah lolos itu kita juga sharing artinya komunikasi dengan teman-teman CGP seangkatan itu. Ya kan setiap CGP mungkin beda asesor, kadang juga asesor itu kadang beda-beda orangnya, jadi sempat kita sharing itu tuh bagaimana pengalamannya, bagaimana, jadi setiap asesor itu punya karakteristik yang berbeda-beda, jadi kadang tidak sama pertanyaannya, ada yang tanya seperti ini, ada yang seperti, jadi intinya bahwa pertanyaan itu adalah kembali mengklarifikasi dari isi yang kita tuliskan. Untuk referensinya insya Allah karena ini sudah lama ya, nanti coba saya carikan untuk contoh referensinya milik saya. Nanti kalau tidak ada nanti insya Allah carikan dulu nih. Nanti meskipun tidak ada file itunya nanti bisa scanannya nanti bisa insya Allah saya carikan. Nanti mungkin bisa di-share ya Pak ya, di-share di grup. Oke, insya Allah. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Ria, ini ada pertanyaan lagi. Pak, saya sekarang penulis di media online. Apa bisa saya masukkan pengalaman saya? Nah, ini luar biasa, artinya sudah punya pengalaman dunia tulis menulis ini sehingga tidak mengalami kendala. Terus terang saya itu bukan belum pernah menulis, jadi bahasanya itu bahasa yang belepotan dan sebagainya. Tapi ya tetap yang penting bahasa diri kita dengan kejujuran, tetap saya menulis dengan diri saya, artinya bukan plagiasi. Kalau untuk menulis di media online bisa
dimasukkan, tapi nanti ketika beliau asesor ini meminta bukti atau apa, Buria harus siap membuktikan. Artinya ini benar-benar tulisan Buria, bukan tulisan orang lain. Kalau khawatirkan nanti karena media online, takutnya nanti dari pikiran orang lain seperti itu. Kalau sekarang itu berhubungan dengan pertanyaan dari apa itu isi dari guru penggerak, insya Allah bisa dimasukkan untuk Buria. Bagus-bagusin aja. Ya. Bagaimana? Buria. Ada pertanyaan lain? Silahkan Ibu, mumpung ada Pasam di sini ya, yang menemani kita, yang bisa berbagi tipsnya, bagaimana caranya supaya lolos menjadi penggerak. Ini ada Budian juga ini ya. Pertanyaan asesornya yang luar biasa katanya Pak. Pada saat ini ya, di tahap kedua ya mungkin ya Pak ya, yang lebih sulit itu di tahap kedua itu bagaimana caranya agar bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Biasanya seputar apa saja gitu yang ditanyakan. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Buria lagi yang bertanya tadi. Pertanyaan asesor ya Allah luar biasa ya. Karena kita menilai bahwa asesor itu biasanya adalah dari praktisi dan juga mungkin dari, kalau saya kemarin satu CGP itu 2 asesor. Jadi bergantian. Kalau saya kemarin itu kan nggak boleh direkam, nggak boleh dipoto, nggak boleh, itu perjanjian awalnya kita nggak boleh merekam dan sebagainya. Terus saya melihat itu satunya praktisi, satunya itu dari orang psikologi. Jadi gerak-gerik kita, cara kita jawab apa itu kita itu benar atau enggak itu beliaunya tahu. Jadi yang perlu disiapkan adalah persiapannya dimatangkan. Persiapannya apa? Ya dari isi kita itu. Sehingga ketika nanti kita menjawab, ya tadi saya sampaikan bahwa ketika waktu saya seleksi wawancara itu saya masih membawa print out dari isi yang saya tulis, sudah saya print out. Jadi ketika mungkin apa ya, itu saya corek-corek itu. Jadi ketika asesor itu menanyakan bab ini, saya kira pertanyaan ini saya sudah punya gambaran bahwa itu nanti akan menjelaskan, saya giring apa itu ke sini sehingga nyambung dengan pertanyaan lain dan sebagainya, sehingga tidak banyak waktu untuk menjelaskan sehingga mempengaruhi waktu. Karena ketika menurut pengalaman teman itu ada yang berbeda-beda, ada yang 1 jam lebih, ada yang 1 jam, ada yang kurang 1 jam, ada yang 90 menit dan sebagainya. Itu karena mungkin setiap asesor juga punya karakter dan pemikiran sendiri karena tidak sama. Ya. Bagaimana Bu Ria? Bu Ria sebenarnya penasaran nih Pak, penasaran ingin kembali ke CGP nih, bagaimana caranya untuk lulus ya? Ini ada Bu Ria. Pertanyaan tidak match antara isi dan jawaban saya. Artinya, nah ini kan yang harus kita hindari. Artinya pertanyaan itu kalau bisa kita sambung-sambungkan dengan isi yang kita sudah kita unggah. Artinya ketika asesor tanya ini sesuai dengan isi yang sudah saya tuliskan di tahap awal itu gini. Jadi saya ketika ada asesor yang pertanyaan itu melenceng ataupun tidak sesuai dengan isi, ya kita bisa istilahnya itu mengarahkan jawaban kita itu menuju ke isi lagi. Jadi saya berpikir itu ada sumbernya dari isi gitu loh. Ketika nanti asesor mungkin tanyanya di luar isi, tapi saya berusaha menjawabnya itu berdasarkan dari isi. Mungkin meskipun tidak secara tekstual sama, tapi ada kelanjutan, ada keterkaitan sehingga itu. Jadi tidak terus nanti asesor menanyakan pertanyaan yang tidak sesuai, terus nanti ketika kita
tidak kita sambungkan dengan isi, maka nanti akan melebar kemana lah. Itu nanti yang mungkin di luar persiapan kita, sehingga kita akan kesulitan untuk menjawab itu karena mungkin itu sudah di luar isi. Ya tetap kita tetap bisa menjawab, tapi ranahnya jangan sampai pertanyaan yang menjebak kita. Menjebak itu nanti jawaban kita itu malah di luar diri kita. Itu nanti yang kita akan kesulitan. Karena pengalaman saya itu salah satunya adalah selain praktisi juga psikologi. Jadi tahu orang yang mungkin jawabnya itu asal-asalan atau mungkin tidak sesuai dengan dirinya, itu mungkin dari gestur aja sudah kelihatan. Dan ini Bu Ria juga, dan saya disangka membaca teks. Jadi tidak serta-merta terus harus teks itu dibaca, tapi ya dengan bahasa komunikasi yang intinya bahwa harus kita kaitkan, kita sambungkan meskipun tidak tekstualis dengan isi yang kita buat. Ya, saya waktu itu juga sebelah laptop saya itu juga saya menyediakan itu sesuai dengan yang saya uraikan, tapi kan tidak harus kita baca, tapi minimal garis besarnya itu tahu. Oh, ini arahnya pertanyaannya ke sini. Jadi saya arahkan dari isi yang saya tulis bahwa ini nanti pokoknya saya kembalikan ke isi yang saya tulis. Jadi entah itu jawabannya apa, nanti asesor mesti mengejar, dan saya banyakin kembali ke seperti yang sudah saya tulis meskipun tidak tekstualis. Artinya ya kita sangkut-sangkutkan, kita sanding-sandingkan supaya match dengan isi gitu. Ini hanya mungkin ini pengalaman ya, jadi mungkin bisa dari kakak kelas kita atau rekan sejawat kita mungkin yang sudah lolos, ataupun nanti kan bisa kita mintai praktek baiknya bagaimana menghadapi beliau asesor yang mungkin pertanyaan itu kadang karakter kadang enggak sesuai dengan apa yang kita tuliskan dan sebagainya. Itu mungkin perlu tip-tip yang mungkin harus kita pelajari. Ya, mungkin ini lebih ke persiapan harus menguasai esai tersebut mungkin ya Pak ya. Seperti itu. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Eliani. Pak, ini pengalaman pertama saya. Jadi tahap berkas apa saja katanya yang disiapkan untuk penguploadan itu? Apa saja yang harus dipersiapkan gitu? Ya. Jadi untuk berkas yang dulu itu Bu, jadi saya angkatan 6 itu ketika saya sudah selesai dan satu lembaga saya rekan sejawat itu lolos di angkatan 8. Jadi ketika saya angkatan 6 itu yang saya upload ada, kalau tidak itu KTP, terus surat izin dari atasan yang formatnya sudah ada di CPKB yang sudah kita unduh, juga nanti ditandatangani oleh atasan kepala sekolah kita, stempel basah, terus kita scan. Terus ada kita waktu itu mengupload RPP ataupun modul ajar yang akan kita gunakan untuk seleksi berikutnya. Itu waktu itu. Tapi di angkatan 8 itu belum tidak mengupload RPP atau modul ajar pada sesi awal. Jadi ada perbedaan setiap angkatan, jadi tidak sama. Dan itu mungkin artinya tidak signifikan. Artinya itu untuk seleksi simulasi ngajar modul atau RPP-nya itu. Tapi kan tetap kita persiapkan. Jadi ya menurut saya adalah KTP, terus fakta integritas kalau tidak keliru itu saya. Fakta integritas, terus surat izin yayasan, surat izin atasan, dan yang ada RPP atau modul ajar yang akan kita gunakan untuk simulasi ngajar. Itu pun dulu nguploadnya waktu angkatan 6 saya dulu itu bukan di CPKB, di guru berbagi kalau nggak keliru waktu angkatan 6 itu untuk mengunggah modul ajar ataupun rencana pembelajaran itu. Tapi beda lagi setiap di angkatan berikutnya itu sudah beda. Artinya untuk simulasi ngajar dan sebagainya. Jadi tidak
menurut saya setiap angkatan ataupun beberapa angkatan itu berbeda antara berkas yang harus disiapkan. Tapi di SIM PKB di akun kita itu otomatis sudah tertera, sudah terpampang jelas apa yang harus kita persiapkan. Jadi ketika kita buka terus kita klik daftar, nanti kan apa saja yang ada itu kan ada, dan nanti ada indikatornya ketika kita sudah ngupload. Seumpama kita ngupload KTP sudah, jadi akan tercentang hijau. Terus berikutnya adalah ngupload berkas surat izin atasan semua. Nanti ketika kita upload nanti otomatis kan tercentang warna hijau, sehingga memudahkan kita mana yang sudah kita kirim dan mana yang belum, sehingga akan memudahkan kita. Dan nanti akan kita persiapkan, oh saya hari ini menyiapkan ini, nanti hari ini menyiapkan ini. Kalau sudah nanti waktu nguploadnya nanti sudah oke, langsung tidak ada kendala. Dan pengalaman dari teman itu banyak yang ketika mengupload berkas itu berbeda. Artinya kadang dia men-scan KTP dan mungkin men-scan surat izin atasan, itu ketika dipindah dari HP dipindah ke laptop itu belum dikasih rename ataupun tanda atau apa. Jadi ketika diunggah itu berbeda. Artinya yang tidak harusnya KTP diunggah di RPP diunggah di KTP. Ini kan juga kesalahan yang mungkin tidak harus dijalani ataupun harus dilakukan, karena itu mungkin keteledoran bagi kita. Ya, bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain terkait hal-hal yang berkaitan dengan CGP ya, Ibu Vina? Sebenarnya itu tuh Bu, untuk tahap wawancara ini kan belum saya tips yang untuk wawancara tahap simulasi ngajar wawancara kan belum saya ini. Mungkin ada tindak lanjutnya, mungkin kita bisa membersamai Bapak Ibu lagi, mungkin kita bisa lebih banyak diskusi lagi ya, monggo. Artinya ini emang mungkin persiapan saya mungkin untuk khusus di IC, dan untuk tahap selanjutnya mungkin bisa kita bahas lagi ataupun bisa diskusi di lain waktu gitu ya. Jadi untuk wawancara itu kan masih di tahap selanjutnya kan gitu. Iya, untuk pertemuan kembali ya, pertemuan nanti kita akan membahas ke tahap selanjutnya, begitu ya Pak ya. Dan ini untuk tahap pertama ini kan, ini di sini penguploadan berkas juga masih ke tahap pertama ya. Untuk saya sendiri ya Pak, saya bisa ini, saya juga kemarin itu sempat mencoba untuk ini, pada mungkin kecerobohan saya, mungkin benar ya apa yang kata Pak Sam bilang, lebih baik di awal pendaftaran untuk upload berkas atau apapun itu gitu. Jadi saya pada saat mengisi esai itu saya sudah isi semua Pak. Ternyata saya lupa mengklik finishnya itu. itu belum terkirim. Iya, jadi tidak terkirim. Saya sempat membantu teman, maksudnya sempat membantu teman. Saya pikir saya sudah beres gitu, saya sudah selesai, dan ada teman saya yang belum selesai, saya bantu. Ternyata saya yang tidak terkirim. Mungkin tadi setelah Pak Sam memberikan saran itu, ya mungkin memang benar ya, lebih baik di awal-awal, beda teman-teman semua nih, lebih baik di awal-awal pendaftaran, bagaimana caranya, mungkin untuk perbaikannya bisa kita ini lagi gitu, seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Pak untuk malam hari ini? Apakah cukup untuk pendampingannya pada malam hari ini? Alhamdulillah Bu, mungkin saya rasa cukup. Mungkin Bapak Ibu ini mungkin masih mau banyak, sebenarnya mungkin ada yang banyak yang perlu dipertanyakan, atau mungkin nanti bisa mungkin jalur japri atau mungkin bisa tindak lanjutnya kan, penting itu.
Monggo kami buka itu ya di nomor Jika kontak ada yang pertanyaan-pertanyaan ya, Ibu, Ibu Vina, Ibu Ria, Ibu Dian, dan Ibu Eliani, jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa didiskusikan di grup. Nanti insya Allah nanti Pak Sam akan membantu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak Sam untuk malam hari ini yang luar biasa telah mendampingi kita, dan saya sendiri nih akan mencuri ilmu juga dari Pak Sam. Mudah-mudahan saya juga bisa lolos ya Pak, bisa ikut serta dalam CGP ya. Ya, malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Ibu Vina, Ibu Eliani, Ibu Ria, dan juga Ibu Dian yang telah mengikuti pada malam hari ini. Kita cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak ilmunya. Terima kasih kesempatannya. Iya. Amin. Saya izin tutup.